Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Albinita Amelia, di video bagian 4. Nah, di video bagian 4 ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengimpor penyusutan aset tetap yang ada di perusahaan. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan data aset tetap di sebuah perusahaan. Totalnya ada 203 aset. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginput penyusutan aset tetap. Sebelum itu, saya sudah membuat rumusnya. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja. Kita ke SPT PPH, lampiran khusus, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Klik baru. Nah, pertama kita akan memasukkan building 1, yaitu sebuah bangunan permanen. Kita masukkan jenis hartanya kelompok bangunan, kelompok hartanya permanen, jenis usaha untuk semua jenis usaha. Nama harta kita anggap saja pabrik. Namun, kalau misalkan ada klasifikasi lain dari bentuk bangunan tersebut, bisa kita tambahkan dengan klik baru di sini. Nanti kode hartanya sudah otomatis by system. Tinggal memasukkan nama hartanya saja. Kita asumsikan bahwa building 1 ini adalah pabrik. Nah, bisa kita lihat di sini tahun dan bulan perolehannya adalah bulan Maret 2014. Untuk metode penyusutan bisa kita lihat di data perusahaan. Metode penyusutannya menggunakan garis lurus baik fiskal maupun komersil. Berarti keduanya kita gunakan garis lurus. Lalu untuk harga perolehan, yaitu harga beli senilai 2.105.439.750. Nah, untuk nilai buku dan nilai penyusutan fiskal tahun ininya sudah otomatis by system. Jadi kita tinggal memasukkan harga perolehannya saja dan perhitungannya menggunakan sistem di aplikasi SPT-nya. Untuk catatan tentang harta ini bisa kita masukkan nama asetnya saja, building 1. Perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi SPT PPH Badan ini memiliki kekurangan. Salah satunya adalah bahwa di input penyusutan ini tidak bisa otomatis untuk penyusutan yang hanya diakui sebesar 50%. Jadi karena itu, nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ininya berwarna putih, yaitu bisa diubah. Kalau misalkan kolomnya berwarna kuning, itu tidak bisa diubah, karena itu sudah sistemnya begitu. Tapi karena ini tidak otomatis 50% bagi handphone ataupun sedan yang sesuai ketentuan Per 220 PJ 2002, ini harus diubah sendiri. Nah, klik simpan. Nah, itu tadi adalah cara untuk menginput penyusutan secara manual. Sekarang kita akan mencoba untuk menginput secara impor. Sebelum mengimpor, kita akan menghapus data yang telah kita masukkan agar tidak terjadi double data. Nah, sebelum kalian melakukan impor, kalian harus menggunakan perhitungan sendiri untuk penyusutan aset. Seperti ini. Agar lebih mudah untuk memfilter data,
kita bisa menggunakan fitur filter di menu data. Jadi kalau misalkan ada penyusutan yang tahun 2018 ini sudah 0, berarti sudah tidak bisa dimasukkan ke aplikasi SPT PPH Badan. Jadi untuk lebih gampangnya kita menggunakan fitur filter ini, lalu tidak usah di checklist yang bagian read-nya. Nah, jadi seperti ini. Langkah pertama untuk melakukan impor penyusutan, kita buka downloadan ISPT PPH Badan yang waktu itu kita download. Di dalam folder download ISPT ini terdapat contoh data impor untuk kredit pajak dan impor penyusutan. Yang pertama kita akan melakukan impor penyusutan. Jadi buka Excel contoh data impor penyusutan. Nah, untuk file contoh data impor penyusutan ini sudah terbuka. Nah, di sini bisa kita lihat dulu untuk komentar-komentarnya. Nah, di kolom 1 ini terdapat jenis harta, bisa menggunakan kode 1 untuk harta berwujud, kode 2 untuk kelompok bangunan, dan kode 3 untuk harta tidak berwujud. Lalu kelompok hartanya bisa dilihat di komentarnya. Selanjutnya jenis usaha, lalu nama harta. Ini bulan dan tahun perolehan harta tersebut diperoleh. Nah, ini macam-macam penyusutan secara komersial, lalu penyusutan yang hanya diakui oleh pajak. Harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan tahun ini, dan keterangan nama harta. Sebelum memulai mengisi data impornya, kita copy dulu sheet yang ada di sini. Agar tidak merusak file asli untuk impor selanjutnya. Jadi ini bisa kita exit. Data-data bawaannya bisa kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat data yang sudah kita buat. Nah, di sini agar lebih simpel, saya sudah mengelompokkan data-datanya. Bisa dilihat di sini. Nah, sebelum teman-teman melakukan impor lewat Excel ini, teman-teman harus pastikan bahwa tabel yang ada di sini sudah masuk semua ke dalam kategori yang ada di ISPT PPH Badan. Contohnya seperti ini. Pastikan semuanya sudah termasuk dalam sini. Kalau misalkan memang ada kelompok harta baru, bisa ditambahkan di klik baru. Selanjutnya, agar lebih simpel, judul tabelnya kita buat filter. Ini, agar lebih mudah. Pertama, kita akan memfilter yang penyusutan 2018-nya sudah habis atau masa manfaatnya sudah habis. Jadi, untuk yang nilai penyusutannya 0, sudah tidak usah kita impor ke aplikasi SPT PPH Badan. Nah, sebelumnya saya sudah menandai aset-aset yang tidak bisa dibiayakan penyusutannya dan yang hanya bisa dibiayakan sebesar 50% dengan tabel warna merah dan warna kuning. Oleh karena itu, saya akan memfilternya by color di sini untuk yang tidak berwarna dulu. Kita copy yang di sini.
Teman-teman harus ingat bahwa yang ada di lampiran untuk impor ini harus general formatnya. Jadi tidak usah dimasukkan rumus. Karena di sini rumus VLOOKUP tidak boleh dibawa ke file untuk impor. Lalu kita copy bulan dan tahun perolehan. Jenis penyusutan komersial dan fiskalnya tadi sama-sama garis lurus, yaitu sama-sama angka 1. Lalu harga perolehan. Nilai sisa buku dan penyusutan fiskal tahun ini. Untuk keterangan nama harta bisa kita masukkan nama asetnya. Nah, untuk yang penyusutannya seperti biasa sudah kita selesai masukkan. Lalu kita filter yang warna kuning atau yang penyusutannya hanya diakui sebesar 50%. Untuk bulan dan tahun perolehan, nah yang ini penyusutan fiskal dan komersilnya juga sama-sama garis lurus. Untuk harga perolehan, ini nilai sisa buku dan penyusutan tahun ini. Nama asetnya kita masukkan. Teman-teman harus tahu bahwa untuk nama aset ini tidak boleh ada yang sama, karena nanti sistem akan membacanya hanya dengan satu nama untuk dua aset atau lebih, jadi tidak bisa dimasukkan asetnya. Nah, oleh karena itu, kita akan mendeteksi apa ada yang namanya sama dengan duplikat values di sini. Nanti jika ada yang namanya sama, akan muncul warna merah seperti ini. Tinggal kita tambahkan atau kita ganti namanya. Kalau sudah tidak sama, warnanya akan berubah menjadi seperti biasa lagi.
Selain itu, kerap kali ketika gagal impor adalah bahwa di nama hartanya terdapat tanda baca yang memang tidak bisa dimasukkan ke sistem. Agar lebih mudah, kita akan replace tanda baca tersebut. Tidak usah semua tanda baca, karena hanya beberapa yang memang bermasalah. Nah, untuk impor penyusutan ini sudah siap kita masukkan ke aplikasi SPT PPH Badan. Pertama, kita save dulu untuk format yang Excel biasa. Lalu kita save as dengan format CSV. CSV, delimited. Nah, sebelum kita melakukan impor di aplikasi SPT, untuk file Excel ini harus kita tutup dulu agar berhasil untuk impornya. Ke utility, impor data. Jangan lupa untuk memilih penyusutan dan tahun pajak 2018. Kita harus klik view data untuk 2 kali. Lalu klik impor. Proses impor selesai, tidak ada gagal impor. Klik OK. Kita cek dulu di lampiran khusus penyusutannya. Ada yang masuk ke daftar penyusutan fiskal dan daftar amortisasi. Nah, ini harus kita isi dulu ke data perusahaan, ke laporan keuangan, untuk biaya penyusutan secara komersil sebesar 424 juta. Kita tulis di sini. Lalu untuk amortisasi sebesar 283. Tutup. Kenapa ada penyusutan yang biaya penyusutannya tidak bisa dijadikan biaya? Contohnya di sini ada mesin cuci mes, lemari mes, dan AC mes, dan AC rumah direksi. Nah, untuk penyusutan aset ini berkaitan dengan
fasilitas yang diberikan pabrik atau bisa kita sebut ada pemberian kenikmatan atau natura. Itu tidak boleh dibiayakan. Oleh karena itu, aset yang berkaitan dengan fasilitas natura tersebut juga tidak bisa dibiayakan. Seperti itu. Nah, untuk impor penyusutannya sudah selesai kita impor. Sekian video bagian 4. Saya akan lanjutkan tutorial SPT PPH Badan di video bagian 5 dan seterusnya. Sampai jumpa!